Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Fenomena pelik korupsi kelas kakap terus terjadi, masih ditambah dengan merebaknya praktek pungli. Urusan akut yang terasa sepele namun mengerikan, perkara pungutan ribuan sampai presiden turun tangan. Padahal banyak upaya dilakukan, rupa-rupa lembaga telah didirikan. Kenyataan sangat berbeda di lapangan. Kasus akbar korupsi makin menggila, pungli puluhan ribu juga kian merata. Mau lari kemana lagi kita? Inilah Mata Najwa, serba pungli. Menurunkan kantong plastik, ya nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nih liatin, masuk set, nah kasih duit set. Ya ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar. Mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Pungli kembali membuat Presiden Jokowi bereaksi, kali ini pungli di pelabuhan yang menjadi sorotan. Tapi persoalan pungli bukan kali ini saja terjadi, bahkan pemerintah pernah membentuk Satgas Saber Pungli. Tidak kunjung juga tuntas persoalan ini. Kenapa? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa Muhammad Najih, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat malam Pak Najih. Selamat malam. Selamat malam Kurnia. Selamat malam Mbak Nana. Saya ingin ke Ketua Ombudsman dulu. Pak Najih, ini tambah parahkah pungli atau tambah masyarakat tambah biasa, semakin merasa diwajarkan, jadi ya sudahlah? Baik, jadi kalau kita melihat berbagai kasus di daerah, sebenarnya kondisi pungli kita itu semakin parah menurut saya. Dan itu menggambarkan bahwa ada kepesimisan masyarakat, ya, bahwa situasi ini ada pilihan yang serba sulit bagi masyarakat yang melakukan aktivitas antara mengikuti pola perilaku pungli yang berlaku atau menolaknya. Berbagai peristiwa yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman menunjukkan bahwa hambatan-hambatan masyarakat di dalam proses pelayanan publik kecenderungannya adalah masyarakat pertama tidak mengikuti kehendak yang diharuskan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, masyarakat cenderung juga kurang memahami bagaimana proses dan prosedur pelayanan publik sehingga ada hambatan. Oke. Nah, temuan dari Ombudsman ada kecenderungan bahwa penyelenggara pelayanan publik itu cenderung melakukan, contohnya misalnya kegiatan yang bersifat maladministrasi, misalnya penundaan berlarut, kemudian penyimpangan prosedur, ya, tidak memberikan pelayanan yang baik dan tidak patut, ya, tidak kompeten misalnya. Dan itu banyak yang ditemukan oleh Ombudsman. Dan itu modus-modus yang kemudian membuka peluang untuk terjadinya pungli. Ya. Saya ingin ke Kurnia. Kurnia, yang jelas kan kalau yang terbaru kita lihat cerita sopir truk, walaupun sesungguhnya itu bukan hal yang baru karena bahkan supir truknya sendiri mengatakan ini sudah bertahun-tahun begitu itu terjadi. Menjadi lebih besar karena diadukan langsung Presiden ke Kapolri, atau akan berbedakah ceritanya sekarang karena Presiden lagi-lagi turun tangan menurut Anda? Iya, benar sekali bahwa kejadian ini bukan kali pertama. Kita masih ingat di tahun 2016, Pak Jokowi juga sempat menyinggung pungli di pelabuhan yang memerintahkan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian saat itu. Dan 5 tahun berulang, dan ketika Presiden menelpon Kapolri, malamnya langsung ada pelakunya. Tentu kalau kita berkaca ke belakang, respon dari Presiden ini sebenarnya dibutuhkan Mbak Nana untuk banyak hal. Karena pungli ini terkait dengan pemberantasan korupsi juga. Kita tahu kalau ada guideline yang jelas dari Presiden, maka persoalan itu sebenarnya mudah saja. Ya. Tapi kalau berkaca ke belakang Mbak Nana, ada cukup banyak kejadian yang rasanya respon Pak Jokowi tidak seperti itu. Misalnya, saya membayangkan ketika melihat video Pak Jokowi menelpon Kapolri, bagaimana kalau dulu di tahun 2017 misalnya, ketika Mas Novel Baswedan diserang, apakah respon Pak Jokowi seperti itu?
ketika demonstrasi reformasi di korupsi, 5 orang tewas meregang nyawa, apakah Presiden juga merespon cepat seperti itu? Dan yang terbaru misalnya, karena terkait juga dengan isu pemberantasan korupsi, teman-teman KPK yang dinonaktifkan, tes wawasan kebangsaan, kan kita tidak melihat ada respon cepat dari Presiden Jokowi. Harusnya terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, negara hadir. Dan ini justru memperlihatkan bahwa pengawasan di TKP tempat dari pungli tersebut tidak berjalan. Saya coba cari tadi berapa kilometer sebenarnya Mbak Nana jarak dari tempat kejadian pungli dengan kantor Polres misalnya, dengan kantor Polsek. Pengakuan salah satu supir truk itu ini sudah berulang sejak tahun 2000. 21 tahun. Ini tidak bermasalah. Saya tidak yakin Mbak Nana bahwa ini pelakunya hanya preman saja. Saya hakul yakin pasti ada pejabat publik misalnya yang membackingi mereka sehingga mereka bisa stay di sana di atas 10 tahun. Itu kan waktu yang sangat lama. Dan harapan kita ini tidak sekedar gimmick saja, seremoni saja. Kalau ini hanya seremoni saja, 5 tahun lagi maka akan ada presiden yang menelpon Kapolri kembali karena pungli ini terjadi lagi. Baik, tidak banyak yang jelas orang yang berani bersuara saat menjadi korban pungli, terlebih mendokumentasikan aksi-aksi pungli seperti yang dilakukan oleh Benny Edward, warga korban pungli. Berikut ini. Pak, om berapa Pak? Dua. Iya, tapi jasa pelabuhan Pak S dulu Pak ya. Jasa pelabuhan? Iya, iya. Jasa pelabuhan ya? Iya Pak. Mana ininya? Nggak pakai tanda terima, Pak? Tidak Pak. Coba, Pak. Ini yang bilang nggak sah. Iya, nggak boleh. Nanti di dalam ada biaya lagi ya? Tidak Pak, tidak Pak. Di dalam. Dia minta tuh biasa. Saya udah 3 kali minta terus 10.000. Oh, paling untuk parkirnya Pak? Parkir bukannya masuk ke sini? Bukan Pak, bukan. Nah, untuk di... Lain kali pakai tanda terima, Pak. Ya, saya sudah terhubung di lewat video call dengan Benny Edward, warga di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Benny. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Benny, Anda baru keluar dari penjara ya, belum lama? Benar, Mbak. Tanggal 16 April baru keluar, Mbak. Ya, Anda di penjara karena dilaporkan pencemaran nama baik karena Anda mendokumentasikan tindakan yang juga dilakukan oleh oknum aparat. Tapi sebelum bahas spesifik soal tindakan yang membuat Anda dikriminalkan, Mas Benny, saya ingin tahu kan yang jelas Anda sejak tahun 2014 nih intens merekam pungli yang terjadi di jalanan terutama. Apa yang mendorong Anda merekam berbagai peristiwa itu dan kemudian mengunggahnya ke YouTube? Pertama karena pengalaman pribadi, Mbak. Ketika saya menjadi korban pungli, lalu saya merasa ini tidak boleh terus-terusan terjadi, terus-terusan dibiarkan. Karena pada saat menjadi korban pungli itu pun sebenarnya kondisinya saya tidak bersalah. Tidak ada pelanggaran atau pelanggaran yang saya lakukan tapi diminta uang. Nah, saya pengen ini ada perubahan karena seharusnya sebagai masyarakat atau pengendara ketika di jalan bertemu dengan oknum aparat seharusnya merasa nyaman. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Beberapa kali, bahkan sering kali saya dalam perjalanan darat itu hampir selalu menjadi korban. Hampir menjadi korban, seperti itu, Mbak. Dan kemudian... Karena itu saya ingin ada perubahan. Oke, jadi seberapa sering tuh Anda sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara karena Anda dikriminalisasi begitu ya? Seberapa sering Anda merekam pungli-pungli yang terjadi di jalanan? Sejak pengalaman pribadi itu, saya tekadkan untuk melakukan perubahan, terutama sebagai masyarakat, peran saya sebagai masyarakat dalam membantu program pemerintah. Cuma dari sini posisi saya hanya sebagai untuk mengungkap pungli itu. Cukup sering, terutama di daerah-daerah yang memang cukup rawan pungli. Paling sering itu terjadi ketika saya berada di dinas di Palembang. Dan sepanjang Anda itu sejak 2014, baru terakhir ini yang kemudian ketika Anda di Medan, Anda dilaporkan balik ke polisi? Atau sebelumnya sudah ada ancaman atau sudah ada orang atau oknum aparat yang merasa gerah begitu dengan berbagai video yang Anda upload ini? Benar, sebenarnya dari tahun 2018 itu sudah mulai ada bentuk-bentuk intimidasi yang saya dapat, Mbak.
ini bukan kali pertama saya diancam dengan Undang-Undang ITE dengan pencemaran nama baik. Awalnya itu terjadi ketika saya mengungkap pungli di Taman Makam Pahlawan Palembang. Di situ pun sebenarnya saya hampir menjadi korban berita bohong, di mana oknum salah satu admin di akun Lantas Palembang menyebar berita bohong terkait hasil sidang disiplin oknum anggota yang ketika itu terduga melakukan pungli. Di situ saya disebutkan akan dilapor balik karena melakukan pencemaran nama baik institusi. Dan banyak lagi juga intimidasi yang saya dapatkan selain dari intimidasi secara verbal ataupun bahkan secara fisik juga ketika saya di Jakarta, ketika saya di Kelapa Gading kalau tidak salah, di situ saya malah sempat dipukul 2 oknum anggota karena pada saat itu terlihat saya merekam aktivitas mereka di tengah jalan yang merupakan tempat publik. Pernah juga ketika di Palembang saya juga pernah sempat disandera selama 1 jam di pos polisi, lagi-lagi karena merekam aktivitas polisi yang terjadi di tempat publik, yang mana tidak seharusnya memang tidak ada larangan melakukan rekaman di tempat publik. Kita ada satu video nih, saya ingin pemirsa Mata Najwa melihat dan kemudian Anda bisa ceritakan konteksnya apa yang terjadi di sini. Kita lihat video rekaman berikut ini. Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak? Slip biru ya? Ikut sidang kan slip merah, Pak? Tidak, yang biru dalam rumah yang Pak. Berarti, Pak. Iya. Biasa aja, Pak, jangan. Uangnya udah diminta balik, Dek. Kita tak kata terima duit, Pak, kembaliin, Pak. Tak kata terima duit. Tolong kembalikan, Pak. Bapak masa tilang terus uangnya juga Bapak ambil? Tolong kembaliin, Pak. Ini orang susah. Bapak tahu nggak uangnya itu buat apa? Buat nebus obat mamanya, Pak. Berapa tadi, Dek? 50 loh, Pak. Udah tolong kembaliin, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Saya koordinasi sama Propam loh. Apa yang terjadi di situ, Benny? Ketika itu memang saya sering mendapat laporan dari masyarakat, terutama yang di Palembang, bahwa di lokasi itu memang sering terjadi aktivitas razia yang terindikasi memang ilegal. Nah, ketika saya dalam perjalanan ketika ingin ke customer sekitar pukul jam 10 pagi, memang berdasarkan laporan itu memang terbukti di situ ada hal-hal yang menurut saya mencurigakan, Mbak. Karena ada pos polisi portable, pos yang ada di pinggir jalan, tapi itu ditutupin banner. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu langsung, benar nggak seperti laporan masyarakat. Lalu sempat 5 pelanggar yang dari pos itu, saya cegat lalu saya tanyakan proses tilang yang terjadi di dalam pos tersebut. Ternyata dari kelima saksi-saksi tadi itu semuanya memang terekam di kamera saya, menyatakan semuanya dimintai uang, tidak satupun yang ditilang. Lalu setiap pelanggar saya edukasi karena saya pengen masyarakat ketika memang melanggar ya sudah ikutin saja prosesnya. Ya. Saya edukasi. Saya sampaikan, Pak, kalau yang Bapak tadi sebelumnya hanya pelanggaran lalu lintas, tapi ketika Bapak membayar suap ke petugas itu sama dengan menyuap petugas, dan itu sama saja dengan Bapak melakukan pidana. Nah, lalu semuanya saya tawarkan seperti itu, saya tawarkan, ayo ikut saya ke dalam, saya mintakan uangnya, kita minta surat tilang. 4 pelanggar yang pertama itu semuanya mengaku sibuk, buru-buru. Sampai akhirnya yang kelima awalnya juga menolak, lalu akhirnya dia setuju. Barulah saya bersama dengan pelanggar tadi, seorang mahasiswa itu, masuk ke dalam seperti yang terekam di video. Baik. Dan kemudian aksi Anda terakhir merekam aksi pungli, membuat Anda harus mendekam di penjara 8 bulan. Kita akan bahas itu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Selamat pagi, Bang. Bang Edgar. Iya, sekarang. Bang, izin Bang, pertanyaan mobil Abang ya? Mobil Kasubdit, Bang. Oh, mobil Kasubdit. Bukan mobil beliau.
Ngakunya mobil Kasubdit. Padahal dia nggak tahu. Dia tuh mau ngambilin dari tadi. Ya teman-teman, jadi oknumnya menghindar. Menghindar. Tadinya kita mau meminta waktu beliau untuk menanyakan karena ini terdata pajaknya nunggak 15 jutaan ya. Iya. Kita cuma mau tanya kenapa bisa menunggak, karena beliau sendiri ada di lingkungan Samsat Putri Hijau yang seharusnya Taat pajak. dengan gampang untuk melakukan pembayaran pajak karena ada di lingkungan Samsat. Ya, saya akan langsung ke Benny Edward. Benny, itu video yang membuat Anda terpaksa harus mendekam 8 bulan di penjara. Anda divonis bersalah dengan Undang-Undang ITE, begitu ya? Betul, Mbak. Dan divonis bersalah karena apa waktu itu? Apakah karena memang Anda dianggap terbukti mencemarkan nama baik oknum polisi yang Anda bilang nunggak pajak atau karena apa? Dianggap terbukti karena ada kata-kata nunggak yang sebenarnya bukan keluar dari mulut saya, tapi dari rekan saya. Jadi, tapi kata-kata nunggak itu di BAP direkayasa, seolah-olah itu di menit 02.25, saya juga ikut mengatakan, padahal faktanya di videonya itu tidak pernah saya menyebutkan kata nunggak di mobil si pelapor, Mbak. Dan itu sudah kita sampaikan. Di persidangan kita sampaikan, tapi sayangnya dari belasan kali sidang itu tidak sekalipun permintaan kami untuk memutar video otentik di persidangan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah diizinkan oleh majelis hakim. Selama ini proses Anda mendapatkan informasi apakah itu nunggak pajak dan sebagainya, itu Anda dapatkan biasanya dari mana? Apakah memang Anda yakin, Benny, ketika Anda mengunggah video itu ke YouTube memang informasinya akurat? Benar, terkait video yang tadi, kami menggunakan 2 aplikasi resmi. Pertama, website iSamsat, BPPRD atau Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah Provinsi Sumut. Yang satu lagi itu dengan USSD bintang 368 bintang 117 yang merupakan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel, Mbak. Jadi ini 2 aplikasi resmi sebenarnya. Berdasarkan aplikasi itu, di video itu sebenarnya saya hanya membacakan peran saya di situ. Rekan saya merekam live streaming melalui channel YouTube-nya, sedangkan saya memegang HP sambil membuka 2 aplikasi tadi, lalu membacakan sesuai hasil aplikasi. Seperti itu. Jadi, dan ya memang sayangnya aplikasi itu pun pada akhirnya dirubah. Yang tadinya cukup dengan memasukkan nopol dengan warna TNKB, lalu akan muncul hasilnya. Tapi begitu itu kami pakai dan itu menjadi masalah, akhirnya dirubah dan sekarang kita sebagai masyarakat tidak lagi bisa menggunakan aplikasi seperti sebelumnya karena diharuskan menginput 5 digit terakhir nomor rangka. Dan itu tidak sama dengan di beberapa kota lainnya seperti Jakarta atau kita bandingkan dengan Jawa Barat. Dan Anda menduga itu karena rame-rame setelah Anda membuka kasus ada oknum polisi yang diduga tidak membayar pajak ini, begitu ya? Betul, Mbak. Yang Anda alami di penjara apa, Benny? Saya memang berdasarkan informasi di dalam bahwa memang ketika kami belum masuk ke dalam blok tahanan pun sudah ada dititipin pesan oleh oknum yang di sana bahwa akan nanti ada masuk katanya YouTuber. Jadi saya diminta untuk tidak dikasih enak, jangan dikasih enak, disuruh disiksa, lalu disuruh tidur di WC. Sehingga akhirnya karena perintah ini datang dari oknum itu, akhirnya napi yang di sana justru dengan gampangnya melakukan siksaan itu karena tidak takut. Saya tidak akan bisa lapor kemana-mana karena sudah dititipin seperti itu. Jadi saya mengalami pemerasan sampai kurang lebih sekitar 12 juta. Saya masuk ke sana itu tidak gratis. Saya di penjara pun tidak gratis. Saya untuk tidur saja saya harus bayar. Diminta uang kebersamaan segala macam sampai hampir 12 juta. Lalu saya juga disiksa karena ketika saya tidak bisa atau keluarga saya tidak bisa menyediakan uang seperti yang diminta, maka langsung saya dipukulin sampai sempat mengalami beberapa luka. Cuman sayangnya ketika saya berharap PH datang untuk melakukan visum, justru keluarga dan PH tidak pernah diizinkan untuk menemui saya. Termasuk Komnas HAM sendiri ketika Komnas HAM dari Jakarta datang untuk menemui saya. Oke, saya ingin minta tanggapan ICW. Yang jelas kan ini kasus nyata nih yang terjadi, Benny Edward.
publik diminta untuk aktif melaporkan pungli. Itu yang kemudian dilakukan, tapi dampaknya kita lihat ia dipenjarakan, masuk penjara, kemudian tadi kita dengar ceritanya dan sebagainya. Jadi bagaimana harus menyikapi ini? Apa yang diharapkan publik lakukan ya? Kalau kita melaporkan kemudian dampaknya seperti itu. Iya, sebenarnya ini cerita yang sangat miris ya. Ada cukup banyak tindak pidana yang justru dialami oleh seorang pelapor yang menginginkan pelayanan publik lebih baik. Mulai dari kriminalisasi, penyiksaan, pemerasan, penyelesaian hukum, bahkan Komnas HAM, lembaga negara juga tidak diberikan akses. Pertanyaan lanjutannya adalah, yang pertama, apakah misalnya dalam kasus Mas B ini, apakah nopol tersebut pernah dibuktikan atau tidak bahwa dia menunggak pajak? Kalau seandainya terbukti menunggak pajak, apa treatmentnya? Bukan justru pelapornya dipenjarakan. Lalu yang kedua misalnya, tadi pengakuan Mas B ini soal bagaimana treatment di lapas, semua cerita pungli ini sebenarnya kan bukan cerita baru, Mbak Nana. Hampir di seluruh pelayanan publik terjadi seperti ini dan itulah praktik korupsi yang paling dekat dengan masyarakat. Persoalannya adalah pertama, apakah pemerintah pernah mensosialisasikan di setiap dinas, di setiap tempat pelayanan publik di mana masyarakat untuk melapor. Ketika melaporkan, apakah perkembangannya dikasih tahu? Penuntasannya seperti apa? Jangan hanya sekedar kalau tren sekarang kan pemerintah melaporkan ada sekian ribuan kasus yang dilaporkan, tapi tidak dikasih tahu ribuan itu sampai mana prosesnya. Dan itu kendala dan juga jaminan hukum kepada orang-orang yang berani seperti Mas Beni, itu yang tidak ada sehingga kalau tindakan-tindakan seperti ini tetap dibenarkan, tetap dilakukan di masa yang akan datang, maka ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang berani. Kita masyarakat dipaksa takut oleh penegak hukum itu sendiri. Mas Beni, Anda sekarang setelah akhirnya harus mendekam di penjara dan berbagai peristiwa Anda alami, Anda masih berani, Anda masih mau untuk merekam kegiatan-kegiatan pungli atau sudah akan berhenti nih setelah ini? Saya mempertimbangkan kondisi keluarga Mbak, karena anak, istri, orang tua itu semuanya trauma. Kalau saya sendiri sebenarnya semangatnya sih masih sama, cuman mempertimbangkan keluarga, ditambah lagi dengan kejadian ini saya akhirnya harus kehilangan kemerdekaan, dipisahkan secara paksa dari keluarga, lalu kehilangan pekerjaan. Justru itu yang harus saya pikirkan saat ini. Jadi kecuali pemerintah memikirkan bagaimana melindungi masyarakat seperti saya. Mas Beni, tapi tadi pernyataan Mas Kurnia, jadi Anda memang memilih untuk tidak lapor ke jalur resmi, yang Anda pilih justru upload ke YouTube itu karena apa? Karena sebenarnya pada saat sejarah awal kenapa saya seperti ini, kisah awal yang tadi saya menjadi korban pungli itu, saya sudah melakukan pelaporan. Waktu itu saya melakukan pelaporan secara online ke www.propam.go.id. 2014 artinya sampai sekarang sudah hampir jalan 8 tahun. Di situ ada nomor kontak yang diminta, tapi tidak pernah sekalipun saya dihubungi terkait laporan itu. Jadi Anda merasa jalur resmi tidak merespon karenanya Anda menggunakan jalur tidak resmi begitu ya. Bagaimana Pak Najih? Ombudsman kan juga kan kerap kali menerima laporan-laporan ini. Tetapi kalau kemudian publik merasa yang mereka laporkan tidak akan ada tindak lanjutnya, kemudian mereka melaporkannya ke publik begitu ya lewat media sosial dan dampaknya seperti yang kita lihat terjadi pada Beni. Ya seharusnya kasus Mr. B ini, Mas B ini harusnya mendapat Pulitzer ya kalau di dunia internasional gitu ya. Tapi sayangnya di Indonesia malah sebaliknya. Nah ini di Ombudsman sebenarnya ada mekanisme kita kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Ketika ada itu satu, yang kedua kita menggunakan mekanisme whistleblower. Dan kalau pihak pelapor minta dirahasiakan, kita juga akan rahasiakan identitas dari pelapor. Namun dalam pendekatan menyelesaikan laporan masyarakat, kita selalu meminta klarifikasi dari pihak pelapor dan juga klarifikasi dari pihak terlapor secara terpisah gitu ya. Dan kemudian setelah itu kita akan carikan solusi. Yang sering kita lakukan adalah solusi untuk menyelesaikan problem-problem yang muncul di dalam pelayanan publik ini agar selesai. Bukan karena yang lain, tetapi kita harapkan bahwa laporan yang ada ke Ombudsman kita selesaikan. Dan bukan malah justru membawa ini ke ranah pidana, begitu ya Pak Najih. Oke, Mas Beni, yang Anda harapkan sekarang apa? Adakah upaya hukum lanjutan yang Anda lakukan setelah Anda sekarang keluar dari penjara? Sebenarnya saya ingin melakukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk PK.
kita sudah menyiapkan banyak bukti-bukti baru, termasuk banyak kejanggalan di persidangan kemarin, Mbak. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini, karena saya ini saat ini kan fokusnya masih ke keluarga dan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Oke, yang jelas Dan Anda saya ingin berharap, yang Anda harapkan nama Anda dibersihkan begitu ya? tentu Mbak, itu yang paling penting karena justru yang menjadi korban pencemaran nama baik di sini saya pikir adalah saya. Dan dampaknya sekarang kemudian pada Anda masih mencari-cari pekerjaan begitu ya Mas Beni? Betul Mbak. Oke, terima kasih banyak sudah mau bercerita di Mata Najwa. Terima kasih Mbak. Semoga tidak surut keberanian Anda dan keluarga untuk terus melaporkan berbagai kejanggalan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih banyak Mas Beni. Amin. Insya Allah Mbak. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan kembali dengan pengakuan seorang kepala desa yang diperas oleh camatnya sesaat lagi. Mana duitnya dari Pemkap? Gak ada dari Pemkap. Dari Mutiara 5 apa dari Pemkap? Serba pungli terjadi di semua lini, dari jalanan hingga birokrasi. Sudah hadir di Mata Najwa salah satu kepala daerah yang kerap melakukan sidak pungli, Bupati Lumajang, Thorikul Haq. Selamat malam, Pak Thorik. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Thorik. Saya dengar ada banyak sekali sidak yang Anda lakukan dan saya ingin tahu apa sebabnya satu persatu nanti. Tapi sebelumnya, karena tadi saya sudah menjanjikan pemirsa Mata Najwa, kita akan cari tahu apa yang terjadi pada seorang kepala desa yang dipaksa setor pungli atas nama THR ke camat. Bagaimana modusnya? Saya sudah terhubung melalui video dengan salah satu kepala desa yang menjadi korban pungli yang memang sengaja kami tutup identitasnya dengan alasan keamanan. Selamat malam Pak Kades. Selamat malam Bu Nana. Pak Kades, saya ingin tahu jadi ceritanya seperti apa kok bisa kepala desa jadi korban pungli camatnya sendiri? Itu biasa rutinan Bu Nana, setiap tahun ya seperti itu. Udah biasa justru. Jadi sudah berapa, sebelum kemarin rame ketahuan, itu sebelumnya sudah berapa kali terjadi Pak Kades? Mulai 2018 Pak. Biasanya selalu jelang Lebaran minta THR atau ada momen-momen lain di mana juga dimintai duit Pak? Bila ya selain menjelang Lebaran ya juga ada biasanya keluar itu uang retribusi itu minta 500 biasanya. Mintanya langsung ke kepala desa dan kemudian kepala desa diharapkan dapat diminta ke warganya atau pokoknya terserah kepala desa duitnya dari mana, yang penting nyetor. Mintanya pertama di kumpulan bendahara desa itu Bu Nana. Dan berapa tadi mintanya biasanya Pak? 500.000, sejuta atau berapa? Kalau menjelang THR biasanya 1 juta, kalau retribusi 500. Dan kalau tidak dikasih biasanya ada dampaknya nggak Pak Kades? Ya jelas ada Bu Nana. Nanti kalau minta rekom itu sangat sulit, kadang-kadang masih di sana, di sini, di situ. Jadi urusan desa dipersulit begitu ya kalau nggak nyetor Pak? Iya biasanya itu. Urusan apa tuh biasanya yang dipegang sama kecamatan supaya jadi desanya jadi susah kalau nggak nyetor Pak? Urusan apa? Ya seperti nyarikan dana itu kan biasanya harus minta rekom dari kecamatan. Jadi kalau pencairan tertentu harus ada rekomendasi, itu yang biasanya dipersulit. Tapi kalau udah ngasih setoran langsung lancar gitu Pak? Sangat lancar, iya betul. Langsung lancar. Nah Pak Kades nggak pernah lapor atau ngadu kemana gitu Pak, pasrah aja? Kemarin ya nggak berani sebelum Mas Dito bupatinya itu.
kan sempat ramai karena kemudian Bupati Kediri turun tangan langsung. Tapi sebelum itu Pak Kades biasanya nggak pernah cerita ke siapa-siapa atau pasrah aja dengan kepala desa yang lain, semuanya nyetor? Nggak pernah gitu. Oke. Berani nanti dicing itu bicara orang Jawa. Dia apa artinya apa itu Pak? Dititeni. Dicangkengkan itu, dicing itu. Dicing, oke. Baik. Nah yang kemarin yang ketika akhirnya rame jadi nasional isunya itu bisa terbukanya karena apa? Pak Kades yang lapor ke Pak Bupati atau gimana? Saya kira tidak ada kepala desa yang lapor itu, menurut bendara kami, itu yang salah itu ketua kabinet bendara. 4 bulan kemarin, HP, semua perangkat kan diminta kabupaten. Dan Perwasri sudah ya terdengar sering menceritakan seperti itu. Jadi mungkin Mas Bupati sama timnya itu ya istilahnya dicacak. Itu hakimnya bendara itu. Bendara ketua bendara paguyuban. Oke, ini kita ada videonya, video ketika sidak yang dilakukan oleh Bupati Kediri menyangkut soal pungli THR ini, kita lihat sama-sama videonya. Yang sudah setor dana Hulu, Tugu, Purwasri, Menggigis, Jantok, Kempleng, Oromarto, Ketawang, Merjoyo. Setor nopo? Dipisah dulu, Mas. Bapaknya dipisah. Pisah dulu. Ya, saya tunggu ini, Pak. Saya tunggu hari ini juga saya minta informasi. Pak Camat nanti lapor ke saya kalau sudah dikembalikan semua uangnya ya. Saya sudah terhubung dengan Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana. Selamat malam, Mas Bupati. Malam, Mbak Nana. Mas Bupati, jadi Anda taunya dari mana tuh praktek pungli itu? Ada yang lapor ke Anda atau gimana? Iya, jadi praktek pungli itu informasinya sudah masuk di awal bulan Mei. Akhir bulan April itu sudah masuk informasi itu melalui aplikasi pertamanya. Nah, itu masuk, lalu saya cross-check lapangan dan memang ternyata betul ada penarikan dari tiap-tiap desa kepada camat yang notabene-nya untuk THR, gitulah kurang lebih. Oke, tadi saya lihat ada tumpukan uang begitu ya, jumlahnya sampai berapa juta itu nanti saya akan lanjutkan setelah pariwara. Kita harus break dulu Mas Bupati, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut soal apa sebetulnya motifnya penarikan THR camat ke kepala desa itu. Setelah pariwara, tetap di sini. Saya akan langsung menuju Kediri, ada Bupati Kediri di sana, Hanindito Himawan Pramana. Mas Bupati, jadi persisnya jumlah total uang yang kemudian dipungli atau yang kemudian diminta oleh camat kepala desa itu berapa ya? Jumlah total uangnya itu pertama dimintakan 1,5 juta. Per kepala desa? Untuk THR. Satu kepala desa, jumlah desanya itu Purwasri ada 23, berarti 1,5 kali 23, tapi tidak disepakati itu. Yang disepakati dengan bendahara dan kepala desa itu di angka 1 juta, jadi total 23 juta. Jadi bahkan pungli pun bisa negosiasi ya? Gimana? Jadi Mbak Nana? dalam proses punglinya itu ada negosiasi menyepakati jumlah yang harus diserahkan atau disetor gitu ya? Ada. Anda sebelumnya juga katanya sempat memperingatkan si camat, tapi camatnya kekeh tetap mau pungli karenanya kemudian Anda sidak, betul itu? Iya, jadi ceritanya itu tanggal 5 Mei, saya sudah dapat laporan bahwa besok pagi jam 7 itu akan ada transaksi di salah satu balai desa di Purwasri. Informasi ini datang dari salah satu
masyarakat yang melaporkan langsung kepada saya minta tindak lanjuti ke lapangan. Nah akhirnya karena saya merasa ini pungli itu menjadi hal yang biasa di Kabupaten Kediri, maka saya coba peringatkan Pak Camatnya, bahwa Pak Camat tolong kalau ada yang jenengan ambil, jenengan harus kembalikan. Kalau ada yang belum diambil, maka diberhentikan. Saya bilang gitu. Nah, ternyata keesokan harinya jam 7 pagi saya dapat kabar bahwa Pak Camat masih tetap melakukan penarikan dan ada transaksi yang saya ketemukan di balai desa tersebut kurang lebih 15 juta. Nah, ini yang disayangkan adalah di Kabupaten Kediri ada beberapa pungli yang dianggap itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai di Kabupaten Kediri ini hal yang biasa dianggap hal yang luar biasa dianggap biasa. Ini nggak boleh. Dan makanya kenapa saya turun ke lapangan karena itu. Dan sudah diketahui motifnya, apakah untuk pribadi si camat atau jangan-jangan camatnya untuk kasih setor-setor ke pejabat lain juga tuh Pak Bupati? Kalau informasi yang kita terima itu akan diterima oleh camat dan akan dibagikan ke staf kecamatan. Oke, jadi untuk THR staf kecamatan begitu. Ya. Dan sekarang si camat, Pak Camat ini sudah Anda sudah bebas tugas begitu ya? Sudah tidak lagi bertugas? Sudah kita copot. Oke. Sudah kita copot. Baik, nanti saya akan kembali lagi ke Anda, Mas Dito. Saya ingin ke Pak Kades yang tadi mukanya ditutup supaya merasa aman. Pak Kades, sekarang harapan Bapak apa nih ke depan? Bapak kepala desa sudah cukup lama begitu ya. Pungli-pungli ini sangat meresahkan ya Pak? Ya betul. Betul, Bu Nana. Jadi Pak Kades berharapnya apa? Sidak terus-menerus Bupati? Apa nggak perlu sidak? Yang penting punglinya semuanya diberantas atau seperti apa? Permintaan kami ya semua ditiadakan itu biar pelayanan itu biasa. Jadi sebagai kepala desa tidak merasa takut. Kalau tidak kasih, istilah pencil dan sebagainya itu. Baik. Terima kasih ya Pak Kades sudah mau muncul di Mata Najwa. Sehat-sehat terus untuk Pak Kades dan warga. Mas Dito, nanti saya akan ke Anda lagi, tapi saya mau ke Lumajang karena di Lumajang juga kerap kali kita melihat berbagai sidak yang Anda lakukan, Pak Bupati. Salah satunya yang ini, saya ingin pemirsa Mata Najwa melihat dulu video Bupati Lumajang berikut ini. Jadi mereka dikasih ini? Iya, Pak. Ini dari siapa? Ya, Pemkap, Pak. Pemkap, aku ini Bupati. Kita kok sopo ngomong? Ya, sementara tahunya kita ya. Sementara bagaimana yang ngomong? Sopo kita kok sopo? Ini logonya Pemkap. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang iki, woco. Iya. Ayo. Teko sopo iki ngomong? Dari siapa? Ya dari PT Mutiara Halim, Pak. Dari PT Mutiara Halim apa dari Pemkap? Dulunya ya dari Pemkap, Pak, dulunya, Pak. Mana dulunya dari Pemkap? Enggak ada dari Pemkap. Dari Mutiara Halim apa dari Pemkap? Iki sampean pemalsuan iki. Gawe sampeyan akeh iki, Logo Pemkap, pemerintah Kabupaten Lumajang. Dinas Pengelola Keuangan Daerah iki wis ndak ono dinase. Pak Bupati, apa yang terjadi? Anda emosional sekali di situ. Ini sesuatu yang sudah berlangsung lama, Anda baru dapati atau seperti apa konteks peristiwa itu? Ini tahun 2005. Diawali dengan ada MOU. Peristiwa ini 2000. Jadi, peristiwa Anda sidak itu 2000. Ini dimulai dari awal mulanya MOU. Oke, tapi peristiwa tadi 2019 ya Pak Bupati? Oke, ya, peristiwa tadi 2019, tapi dimulai sejak tahun 2005 dengan dasar MOU antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pihak swasta, pihak ketiga, yang konsepnya waktu itu adalah penyatuan antara pajak, kemudian jasa timbangan. Oke. Pajak dengan jasa timbangan ini yang waktu itu hingga pada proses pengadilan, ujungnya adalah pemerintah dinyatakan bersalah dalam hal kebijakan yang dilakukan, tetapi MOU-nya itu diperkenankan sebagai bagian dari
keperdataan MOU antara pemerintah dengan pihak ketiga. Karenanya tetap bisa dilakukan tadi pemungutan. Karena atas dasar itu, maka keberlangsungan jasa timbangan ini terus berlanjut. Saya begini Mbak Nana, ini pasti salah. Karena pertama, pungutan pajak itu tidak boleh di pihak ketigakan. Dan Bupati almarhum Pak Sarojat waktu itu membuat kebijakan memisahkan dari jasa timbangan dengan penarikan pajak. Ini betul. Oke. Tapi penarikan jasa timbangannya tetap berlangsung. Oke. Saya berpikir begini, kalau ini di waktu yang akan datang dinyatakan salah dan kemudian berefek kepada aspek hukum, saya sebagai bupati berpikir, loh kalau saya juga melakukan pembiaran, loh kan saya berarti menjadi bagian dari kesalahan itu. Ketika tadi Anda bilang ini Pemda tidak pernah mengeluarkan, dinasnya sudah tidak ada begitu. Itu jadi konteksnya adalah ada pemalsuan yang dilakukan oleh PT ini dengan mengeluarkan karcis yang seolah-olah uangnya akan masuk ke Pemda begitu. Ya, jadi MOU itu di dalamnya salah satu itemnya adalah ada pendapatan lain-lain kepada Pemda atas dasar MOU. Oke. Karena ada pendapatan lain-lain kepada pemerintah atas dasar MOU, waktu itu debatable. Ada pemeriksaan BPK menyatakan bahwa ini tidak benar. Oke, tapi konteksnya apakah memang Pemda dapat uang tuh dari penarikan karcis itu? Dapat. Jadi secara akumulatif persentasenya waktu itu pemerintah kira-kira rata-rata antara 1 sampai 1,5 miliar mendapatkan bagi pembagian pendapatan yang dikelola oleh jasa timbang. Nah, apa problemnya Mbak Nana? Problemnya adalah mekanisme yang prosesnya waktu itu saya kira tidak ada keadilan dalam mekanisme apakah MOU atau pelaksanaan kegiatan jasa timbangan. Oke. Satu misalnya, soal mekanisme tanda terima. Mereka membuat tanda terima sendiri atas nama pemerintah kabupaten dengan dinas yang dia tulis di situ, tetapi dinasnya ini sudah dirubah oleh peraturan daerah. Oke. Jadi dinasnya sudah tidak ada yang dia buat tanda terima itu. Nah, ini atas nama pemerintah, atas nama kabupaten, tapi mereka yang cetak. Itu salah. Oke. Satu hal. Kemudian Mbak Nana. Saya sudah harus break, setelah pariwara nanti kita lanjutkan, karena saya tahu bukan hanya sidak itu yang Anda lakukan, tapi juga ada beberapa sidak yang lainnya. Setelah pariwara kita akan lihat, tetap di sini. Berarti bayarnya mek, iya berarti bayarnya mek piro? 20.000. Satu kali. Iya, kamu nariknya 150. Pak, dari Siap. polsek. Siap. Ini temuan loh Pak. Siap. Bisa diproses Pak. Siap. Nanti disetor ke siapa uangnya ini? Ke gerakan. Ngomong sih bener tang aku. Ya beda. Ngomong sih bener. Kalau ngono, kalau wedi ngomong sih bener tang aku. Ya, ngomong aku ya. Nimbang. Ditimbang apa ndak? Biasa saya nimbang, ya. Maju, sana atret. Sampean iki mulai ngomongnya gak bener sampean. Mudun sampean. Nang kene apa nang kene? Kalau nimbang ya di sini. Kalau enggak Berarti nang kono. Sering nang kono apa sering nang kene? seringan ya. Sering di sini berarti ya. Nah, oke. Nang kene gak ditimbang. Enggak. Dikait duit piro? Sampean dikait duit piro nang kene? 30.000. 30.000 tulisannya pirang tonase? 6 tonase. Ya, saya masih bersama dengan Bupati Lumajang, Pak Torik. Itu jadi tadi juga lagi-lagi persoalan penambangan dan penimbangan pasir begitu ya, sesuatu yang memang menjadi prioritas di Kabupaten Anda di Lumajang. Ya, yang ini tadi video tentang surat keterangan asal barang atau SKAB. Atau kita mendapatkan pajak daerah itu dari SKAB ini. SKAB yang kita tarik itu dalam rata-rata satu truk 25.000. Tapi di masyarakat, di pertambangan atau lokasi tempat tambang pasir itu bisa 60.000, bisa 100.000, bisa 120.000 satu SKAB. Itu yang tadi saya konfirmasikan kepada apakah pengangkutnya atau masyarakat yang menjaga di situ portal sebagai kepanjangan tangan dari pemilik izin tambang, itu yang kami konfirmasikan.
Nah, ternyata betul, faktanya ada terjadi. Dan berarti potensi kerugian negara dalam hari ini Pemkab itu sangat besar ya. Kalau tadi saja misalnya yang sebelum video sebelumnya itu ada disparitas pungutan pajak yang besar, kemudian juga ini itu yang menyebabkan Anda menggebu-gebu begitu? Ya, Mbak Nana, Lumajang ini punya potensi pertambangan pasir yang luar biasa. Tapi kita masih belum bisa melakukan pengelolaan yang manageable tentang seluruh potensi dan problematikanya. Tadi saya katakan, saya ulang yang soal tadi itu, MOU itu. Kenapa saya marah-marah dengan kasus tanda terima yang dipalsukan tadi itu? Karena pihak swasta ini itu bisa mendapatkan 3 miliar sebulan. Sementara Pemkab? Sementara Pemkab setahun hanya dapat 1,5. 1,5 miliar setahun. Sementara yang swastanya 3 miliar. 3 miliar itu 1 bulan, Pak. Saya hitung asumsinya misalnya begini, 150 ribu setiap truk. Kalau setiap hari truknya itu 700 kali 30, ya sudah. Rata-rata 3 miliar. Jadi memang jelas ada pihak-pihak yang selama ini mengambil untung dari pola-pola yang ada. Nah, saya ingin tahu ada serangan balik tidak dari mereka-mereka yang selama ini diuntungkan dan kemudian sekarang berusaha Anda ubah begitu ya dengan berbagai sidak yang Anda lakukan? Apa? Serangan baliknya itu apa kira-kira? Saya bertanya Pak, ada serangan balik, ada ancaman, ada apa namanya upaya-upaya untuk membuat Anda tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini Anda lakukan? Ancaman pasti ada. Dan saya merasakan bahwa ini tantangan saya untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang memang harus benar dilakukan oleh siapapun. Saya merasakan awal-awal begitu tantangannya berat, ancamannya juga. Ancamannya dalam bentuk apa Pak Bupati? Diancam saya dibunuh. Diancam dibunuh? Ya. Langsung verbal di ancaman itu muncul atau lewat? Melalui WA, WhatsApp yang pasti dengan nomor yang tidak bisa kita identifikasi. Tidak hanya itu, saya yang agak punya pikiran kekhawatiran mengancam keluarga anak-anak. Anak-anak diancam? Ya, mereka sampai menfoto sekolahnya anak saya. Dan saya punya anak pertama yang sekolahnya di Surabaya, sementara saya di Lumajang. Itu yang waktu itu saya agak ada rasa antara satu sisi saya harus terus melakukan langkah penguatan terhadap pelayanan yang baik yang harus saya lakukan, tapi di sisi yang lain tantangannya juga. Dan kerap kali sidak-sidak yang Anda lakukan itu ada juga upaya perlawanan dalam tanda kutip yang dilakukan. Seperti ini misalnya, kita sudah mengumpulkan ada video di mana sidaknya justru lebih galak yang disidak daripada yang nyidak. Padahal Bupati Lumajang sudah sangat galak tadi kalau kita lihat video-video sidaknya. Kita lihat yang ini. Milikannya, tanah ini milik Musalim Kancil, ada enggak? Enggak ada enggak? Jangan di-stop saya bicara. Saya pengawas dari sini. Pak Bupati jangan stop kayak gitulah. Enggak jelas ini kalau galak gitu. Tunggu dulu, jangan ikut-ikut. Biar saya argumen dengan Pak Bupati dulu aja. Ini mau cabut-cabut bagaimana ini? Enggak boleh gitulah. Ini kita putuskan. Jelaskan, enggak bisa, Bupati. Bapak juga enggak punya hak di situ, Pak. Oh, ini sudah ada suratnya ya? Ada HGU-nya ini. Ini HGU-nya, Pak. Bukan enggak bisa ada HGU-nya. Jangan ada HGU-nya. Gini, ada sendiri HGU-nya. Ini. Wah. Kita tunjukkan. Saya bawa ke sini. Ada apa? Cara menyelesaikan permasalahan ini ya. Cara menyelesaikan permasalahan ini bukan di sini, bukan di lapangan. Bukan mau cari panggung, cari pencitraan ya. Cara menyelesaikan di sini di desa, di pemerintah daerah atau di kecamatan. Untung masyarakat ono sing dandani salah situ. Sampean dandani iki. Lah dandani kono ya apa? Sing bijaksana tadi wong. Lah ayo bijaksana ngobrol saiki. Lah sampean logikane gak nyambung ya. Apane ndak nyambung sampean pinter dhewe kalau dadi bupati sampean. Lah iya. Oh, ya ajal dadi bupati sampean. Oh, karepe dhewe. Ya. Disuruh bongkar aja. Iya, bongkar aja. Bongkar. Pak Bupati, seberapa efektif jadi metode sidak yang Anda lakukan begitu? Kalau tadi ada perlawanan-perlawanan yang kita lihat, ada satu tadi tudingan, wah mau pencitraan begitu. Apakah memang ada bagaimana menanggapi kemudian tudingan-tudingan itu? Oh ini motivasinya berbeda nih. Saya punya prinsip yang saya lakukan adalah untuk menata seluruh mekanisme yang benar. Itu pertama. Begitu penataan mekanisme yang benar yang harus saya lakukan, saya sadar bahwa yang saya hadapi banyak orang dengan seluruh kepentingan yang ada. Contoh tadi soal
tanahnya almarhum Salim Kancil yang dulu terbunuh oleh kasus pertambangan pasir besi. Pernah diangkat juga di mata Najwa. Nah, tanah yang dulu diperdebatkan itu, tanah yang dulu disengketakan itu, yang diperjuangkan oleh almarhum Salim Kancil, hari itu, waktu itu, ada pengukuran yang disampaikan oleh istrinya almarhum Salim Kancil tidak pada fakta yang sesungguhnya. Saya ke lapangan. Dan betul ternyata Bu Tijah waktu ada pengukuran HGU yang harus sesungguhnya benar-benar pada posisi faktanya, itu tidak pada faktanya. Dan tanah sawahnya almarhum Salim Kancil masuk dalam HGU yang Bu Tijah almarhum Salim Kancil itu, istrinya itu, tidak mendapatkan hak ganti uang. Atau hak ganti lahan yang dikelola oleh almarhum Bu Tijah. Itu salah satu contoh, itu salah satu contoh kasus yang Anda hadapi yang membuat Anda merasa harus turun langsung ke lapangan. Iya, saya harus menyampaikan bahwa yang benar ini loh. Jangan pada main-main yang sekiranya waktu itu saya yakin dengan tidak dilibatkannya Bu Tijah almarhum Salim Kancil, pasti ada mekanisme yang salah sejak awal. Dan saya lakukan di lapangan dan saya pastikan bahwa waktu itu ya harus dilakukan pembenaran terhadap masalah-masalahnya begini-begini ini. Baik, saya ingin ke Kurnia, ICW. Bagaimana Anda dan teman-teman ICW melihat berbagai metode, contohlah sidak begitu, yang dilakukan kepala daerah langsung di lapangan. Apakah ini efektif, minimal efek kejut gitu ya, tetapi dalam jangka panjang ini akan berdampak atau tidak? Ya, ada beberapa hal ya Mbak Nana. Yang pertama, bagaimana kepala daerah punya inisiatif untuk memudahkan publik melaporkan sebuah kejadian atau pungli yang sedang kita bincangkan hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan sidak, publikasi ke media sosial itu menjadi sesuatu yang penting karena memberikan sinyal kepada orang-orang di sekitar situ bahwa kalau Anda melakukan praktik pungli, maka akan ada penindakan. Tapi itu tidak cukup Mbak Nana, tentu harus ada supervisi terhadap apa yang disidak saat itu. Kalau misalnya ada oknum pemerintahan yang bermain, apa penindakannya? Apakah ranah administrasi? Terkadang ranah administrasi ini misalnya Mbak Nana, ada kepala dinas di kota A yang bermain di sidak, hanya dipindahkan dengan posisi yang sama, dinasnya saja yang berbeda. Harusnya kan ada dinonjobkan dan lain sebagainya. Kalau ada penindakan hukum, harus ditelusuri lagi, apakah hanya dia saja yang bermain, atau hanya berhenti, dia hanya bermain sendiri, atau ada pihak lain juga yang lebih besar yang belum diungkap. Selain dari itu Mbak Nana, terakhir membangun sistem. Kalau satu tempat berulang kali dilakukan sidak, berarti gagal pembangunan sistem untuk memitigasi misalnya cara-cara agar tidak ada pelayanan publik yang tatap muka. Itu kan salah satu inisiatif untuk mencegah praktik pungli. Saya rasa itu Mbak Nana. Bagaimana Pak Najih? Iya, saya kira kita menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pimpinan tertinggi ya, yang kita melihat misalnya itu hanya ada reaksi sesaat. Contohnya kasus presiden yang dilakukan di Tanjung Priok, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Bupati di Lumajang, di Kediri. Saya kira saya setuju dengan Pak Kurnia tadi bahwa supervisi itu sangat penting untuk apa? Untuk memantau sejauh apa proses yang sudah kita lakukan. Ketika ada tindakan korektif yang dilakukan oleh pimpinan daerah atau presiden, itu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkret, baik itu contoh apa tindakan konkret yang dilakukan oleh presiden, oleh Kapolri ketika ditelepon oleh seorang presiden kasus pungli di Tanjung Priok misalnya. Itu tidak transparan ya, pihak Kapolri melakukan apa. Mestinya kalau presiden sudah transparan, maka seharusnya aparat yang ada di bawahnya juga melakukan tindakan yang transparan. Nah ini yang kita tidak temukan gitu. Jadi mestinya langkah-langkah yang sudah Jadi tindak lanjut setelah sidak itu yang akan membuat ini membawa dampak jangka panjang. Walaupun contoh sebagai yang dilakukan oleh Ombudsman tahun 2018 melakukan sidak di penjara Sukamiskin. Tahun 19 kita sidak lagi, kondisinya masih sama. Berarti apa? Aparat yang meskipun kalapasnya diganti, tetapi itu tidak berpengaruh kepada kondisi real di lapas itu sendiri. Iya, karena Sukamiskin juga Mata Najwa sudah beberapa kali juga liputan investigasi ke sana, masih sama juga Pak. Masih sama juga. Jadi kalau tidak ada perubahan sistem, maka itu yang akan kita lihat. Nanti kita akan bahas itu Pak Bupati, bagaimana caranya memastikan sidak sebagai efek kejut dilanjutkan dengan upaya-upaya sistematis lainnya.
Saya juga nanti akan ke Mas Bupati Kediri, karena saya juga tahu Anda juga sidak parkir ilegal di Kediri. Kita akan lihat videonya setelah pariwara. Tetap di sini di Mata Najwa. Enggak ada, Mas. Balikin nomor aja. Oh iya, balikin nomor aja. Mau siapapun yang membackup, saya tidak peduli. Ini disetorkan ke siapa? Pak Lukman, anggota Dewan. Oke, saya tunggu. Nggak boleh ada pungutan liar di Kabupaten Kediri. Saya di belakang masyarakat. Ini ya, Mas. Saya nggak mau bikin jenengan susah. Tugas saya juga mensejahterakan jenengan. Jadi jenengan tolong bantu saya. Stop. Sudah stop. Saya nanti akan bicara sama Pak Lukman atau siapapun itu. Nah, jenengan nanti kalau butuh pekerjaan bilang sama saya, kita akan carikan pekerjaan tempat lain. Ya, saya akan langsung ke Mas Bupati Kediri, Mas Hanindito. Mas Dito, itu jadi Anda menyidak pungli parkir di Dispenduk Capil di Kediri, begitu ya? Enggak, sebenarnya itu ngecek kesiapan pelayanan publik Dukcapil dan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Jadi itu bonus, Mbak Nana. Tujuan utamanya bukan ngecek bukan nyidak tempat parkirnya, tapi nyidak kegiatan di dinas tersebut. Setelah sudah mau pulang, masuk mobil, saya lihat ada penarikan dari pihak parkir. Nah, itu nggak ada karcis. Ini hampir sama kayak tadi yang terjadi di Lumajang, yang Pak Cak Torik marah-marah itu sama kurang lebih. Jadi kalau di Lumajang ada MOU, di Kabupaten Kediri pun juga ada perjanjian antara pihak ketiga dengan pemerintah Kabupaten Kediri untuk pengelolaan parkir. Nah, cuman karena nggak ada karcis, artinya ini tidak masuk ke retribusi, ke kas daerah. Nah, ini yang saya sesalkan. Dan pertanggal 15 Maret itu saya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tidak boleh ada pungutan liar di Kabupaten Kediri, terutama di tempat pelayanan publik. Artinya itu kejadian kalau saya nggak salah ingat sekitar tanggal 30 April. Jadi sudah 2 minggu setelah saya mengeluarkan surat edaran. Dan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut sudah dibatalkan pertanggal 8 Maret seingat saya. Oke, dan ini penting karena memang ini urusan rakyat sehari-hari begitu ya. Jadi bukan nominalnya begitu 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tapi karena publik yang betul-betul sehari-hari menghadapi hal seperti ini. Begitu ya Mas Bupati? Betul sekali Mbak Nana. Mungkin bagi kita angka 2.000, 3.000, 4.000 tidak sebegitu, tapi bagi masyarakat kabupaten yang bekerja menjadi petani di lereng gunung, dia harus jalan menempuh perjalanan jauh, mungkin kurang lebih pulang pergi mereka harus ngeluarin duit 25 sampai 50 ribu. Itu plus ditambah ada penarikan 2.000 rupiah. Kalau 1 kali dia ke Dispenduk Capil, kalau dia 3 kali artinya sudah 6.000. Itu sangat-sangat berarti bagi masyarakat di bawah. Mas Dito, jadi kerumitan apa saja nih yang Anda hadapi? Kalau kita bicara secara umum begitu ya, kerumitan yang Anda hadapi ketika harus menyelesaikan berbagai persoalan pungli yang rasanya tidak hanya di satu instansi, tapi juga beberapa instansi yang lain. Ya, jadi kerumitannya adalah merubah pola pikir kepada teman-teman atau seluruh pihak yang ada di Kabupaten Kediri, pola pikir yang mungkin dianggap selama ini itu hal yang biasa. Padahal sebenarnya itu hal luar biasa. Nah, ini menyadarkan orang yang tadinya menganggap hal biasa untuk menjadi hal yang tadinya luar biasa untuk menjadi hal biasa ini bukan hal yang mudah. Jadi tantangannya memang satu, yang pertama pasti kalau tadi Cak Torik ada musuhnya, sama pasti sekarang beberapa pun juga ada yang nggak suka sama saya. Tapi itu sudah menjadi resiko yang harus ditanggung. Lalu yang kedua, ternyata tidak selamanya melakukan hal baik itu juga di semua orang sepakat bahwasanya ada orang yang mengkritisi saya, contoh dibilang cari panggung, contoh tidak tegas, dibilang karena masih bupati baru dan sebagainya. Jadi artinya ya kita menyidak salah, kita nggak nyidak lebih salah lagi. Jadi mendingan salah aja deh dibanding harus salah banget. Oke, baik. Cak Torik bagaimana? Anda bahkan sempat dilaporkan ke polisi ya karena sidak yang Anda lakukan. Jadi tumben-tumben nih justru kepala daerah yang dilaporkan ke polisi oleh orang yang disidak. Iya betul Mbak Nana. Saya dilaporkan ke polisi di Polda Jawa Timur. Ya saya melihat begini ya. Begitu saya harus melakukan penegakan untuk hal-hal yang benar yang harusnya dilakukan oleh siapapun, pasti ada pihak yang merasa menjadi bagian
orang yang mungkin aksesnya terputus, income ekonominya juga bisa jadi terputus. Nah, orang-orang yang begini-begini ini ya pasti punya rasa kebencian terhadap saya. Nah, begitu punya rasa kebencian, pasti ya mikirnya macam-macam tuh. Mana celah hukum yang sekiranya bisa menjadi ancaman terhadap saya secara pribadi, maupun hal-hal yang merugikan pada posisi personalitas saya. Nah, karena itu saya dilaporkan di Polda. Tadi Mas Bupati Kediri mengatakan kerumitannya salah satunya mengubah pola pikir. Yang Anda temui, apa saja tantangan-tantangan terberat kalau kita bicara pungli untuk memastikan bahwa ya ada perbaikan sistem seperti yang tadi dikatakan Mas Kurnia dan juga Pak Najih. Jadi gini Mbak, pungli itu pertama karena ada kesempatan dan celah. Di mana ada kesempatan dan celah, pasti potensi pungli itu menjadi pikiran orang. Seluruh bantuan yang menjadi program pemerintah yang efeknya langsung mendapatkan manfaatnya kepada masyarakat, baik personal maupun kelembagaan, pasti ada hal-hal yang dimungkinkan untuk orang mencari celah mendapatkan akses yang lebih. Ya. Oke. Yang kedua, akal-akalannya pasti tumbuh itu kalau ada kesempatan, ada celah. Baik akal-akalan untuk ngakali prosedurnya maupun akal-akalan untuk mendapatkan nilai lebih yang berkali lipat. Misalnya begini, tadi yang disampaikan Mas Bupati Kediri, KTP. Dulu di Kabupaten Lumajang, begitu KTP itu masih tersentral di Dinas Kependudukan, orang keliling ke kampung, Mbak, tak uruskan KTP-nya. Nanti hanya tinggal ngasih ongkos. Ya kalau satu, kalau banyak. Nah, ini orang yang riwa-riwi sana-sini, sana-sini. Nah, akhirnya saya punya keputusan, semua pengurusan KTP selesai di kecamatan. Tidak boleh orang lain yang ngurus, minimal keluarganya, kalau orang tuanya tidak paham soal administrasi, anaknya yang menguruskan. Itu mekanisme yang terjadi. Jadi Anda membuat jarak itu makin dekat begitu ya, tidak tersentral, tetapi memastikan bahwa akses itu bisa lebih dekat di ya, dan sekarang KTP cetak di kecamatan bisa di Kabupaten Lumajang, selesai di kecamatan. Mulai KTP, kartu keluarga, akta kematian, akta kelahiran selesai di kecamatan. Itu salah satu mitigasinya yang menurut saya penting dilakukan oleh siapapun. Kalau mekanisme mitigasi ini terjadi dari semua potensi pungli ini yang ada di masyarakat, saya kok yakin ya, nanti ke depan akan ada banyak inovasi untuk mitigasi pungli yang ada di masyarakat. Terkadang yang menyulitkan juga Pak Najih, oknum aparat yang terlibat di sana. Dalam berbagai penelitian kita lihat justru pungli banyak terjadi di kantor-kantor pelayanan publik. Jadi seperti tadi contohnya camatnya, atau kemudian kalau di kantor, di aparat penegak hukum justru polisinya, misalnya oknum polisinya. Jadi ini yang lebih menyulitkan untuk diberantas karena ya memang yang melakukan justru yang punya kuasa. Iya Mbak Nana, jadi apa yang ditemukan Ombudsman misalnya itu problem yang kita hadapi adalah budaya birokrasi ya, yang menganggap bahwa kewenangan itu melekat kepada dirinya sehingga apapun yang dia lakukan itu sebagai bentuk kebenaran gitu. Sehingga ketika ada penyalahgunaan ataupun melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu, bahwa dia diberi otoritas tanpa disadari bahwa otoritas yang dia gunakan itu salah, tidak tepat. Nah, ini yang tadi disebut oleh Pak Bupati, baik itu dari Kediri maupun Lumajang, pembudayaan ya di birokrasi kita yang sangat rendah begitu ya. Karena apa? Karena masih masyarakat birokrasi kita itu masih patronase gitu. Melihat patronnya. Ya. Kalau pimpinannya A, dia mungkin mengikut. Demikian juga kalau pimpinannya tegas dan seperti yang terjadi di misalnya di Lumajang, mungkin bawahannya juga akan ikut. Nah, problem ini kan dibatasi oleh waktu kita. Kalau periode bupatinya berakhir dan ganti orang lain, berubah lagi itu pola budaya birokrasi. Kalau kemudian tidak ada sistem yang memang diberlakukan untuk memastikan siapapun orangnya, prosesnya berjalan sama. Iya. Oke, ada hasil penelitian yang juga menarik yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Siapa lembaga yang menurut persepsi publik paling banyak melakukan pungli? Siapa kira-kira? Setelah pariwara saya akan tunjukkan hasilnya.
Tambah lagi 30 lagi. Nah, ada lagi duit 30. Tambah. Kamu ya. Sini kau. Apa ya? Kamera kau tuh. Sini kau. Apa kamera? Sini kamera kamu tuh. Main pukul. Kau tuh ambil tiket ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda teman-teman hasil survei Transparansi Internasional Indonesia, persepsi publik, siapa lembaga apa yang paling banyak melakukan pungli. Kita lihat hasilnya. Dan saya ingin minta tanggapan Kurnia. Ini mengagetkan Anda tidak? Kantor polisi yang dianggap paling banyak, kemudian kantor pelayanan dokumen, sekolah negeri, kemudian kantor dan klinik umum pusat layanan kesehatan. Penyuapan dan juga menggunakan koneksi pribadi. Ini apakah mirip-mirip dengan survei yang ICW lakukan, kantor polisi nomor 1? Iya, berarti tidak ada berubah dari tahun 2018, Mbak Nana. ICW bersama dengan LSI melaunching itu di Desember tahun 2018, peringkat pertama adalah instansi kepolisian. Mirisnya Mbak Nana, dari 3 besar itu, 2 diantaranya terkait dengan penegakan hukum. Pertama misalnya kantor polisi sama dengan temuan dari TI, kalau yang di tahun 2018 ICW menemukan peringkat 2 adalah instansi pengadilan. Mungkin nanti bisa dibandingkan dengan data di Ombudsman Republik Indonesia. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Mirisnya Mbak Nana, kalau kita ke seluruh layanan publik, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Bupati, selalu ada banner, selalu ada poster zona anti korupsi. Bahkan Mbak Nana, kalau misalnya Pak Kapolri membuka kanal pengaduan, saya yakin betul handphone Pak Kapolri bisa rusak saking banyaknya laporan terkait dengan praktik pungli. Polsek, Polres, Polda. Ada banyak jenisnya Mbak Nana, mulai dari pembuatan SIM, SKCK, tilang, dan lain sebagainya. Itu kan masalah yang selalu timbul di setiap tahun. Bahkan Mbak Nana, yang harus dilihat lebih lanjut adalah oknum-oknum yang melakukan praktik pungli itu hanya karena kesempatan, kalau kata Pak Bupati, atau karena perintah. Yang kita khawatirkan perintah. Kebanyakan penindakan penegak hukum terkait dengan oknum di internalnya yang bermain hanya terbatas pada kesempatan, tapi tidak pernah ditelusuri siapa sebenarnya lumbung uang yang mengumpulkan pungli-pungli tersebut. Oke, dengan Ombudsman apakah hasilnya mirip-mirip? Dengan Ombudsman itu agak berbeda, tetapi cara kita melihat adalah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman dari perwakilan di daerah, di 34 provinsi sampai ke pusat, itu lembaga pemerintahan daerah yang banyak, karena itu pelayanan publik itu langsung ke pemerintahan daerah. Ini kita ada datanya. Kemudian, ya Pak? Iya. Jadi, oke. Ini kalau ini tingkat per daerahnya provinsi ya? Ini tingkat provinsi. daerah. Kalau yang ini, ini pemerintah Jadi, daerah nomor 1. Daerah, kemudian lembaga pendidikan negeri, terutama dalam kasus boleh lihat yang tadinya lagi, yang soal bos misalnya, itu yang banyak dikeluhkan oleh publik. Kemudian yang ketiga adalah lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, kementerian, dan peringkat yang keempat itu adalah kepolisian. Baik, berarti ini PR untuk Pak Bupati nih. PR bukan hanya di Lumajang dan Kediri yang malam ini ada di Mata Najwa, cuma PR untuk semua kabupaten, kota, dan juga provinsi. Mas Dito, PR untuk Anda Bupati baru, jadi harus berani-berani melihat ke dalam, Mas Dito. Anak buah sendiri dan sebagainya, Mas. Iya, pasti. Itu pasti kita lakukan. Makanya di Kabupaten Kediri sekarang kita lakukan TNT, transaksi non-tunai. Untuk meminimalisir pungli. Oke, baik. Kita tunggu gebrakan selanjutnya, Mas. Jadi bukan hanya sidak, tapi pembenahan secara utuh di Kediri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Dito. Salam untuk keluarga. Sama-sama, Mbak Nana. Matur suwun, selamat malam. Gimana, Cak Torik? PR juga untuk Anda? Iya. Harus akan lebih sering-sering sidak atau sudah kapok karena banyak ancaman dan dilaporkan polisi? Tentu saya akan tetap merespon setiap laporan masyarakat. Begini Mbak Nana, saya ingin merekonstruksi lah pola pikir yang selama ini mungkin sekian waktu
Jadi catatan penting tentang hasil survei tadi itu. Boleh singkat, Cak? Saya merasakan bahwa teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan, ada saber pungli yang kami miliki di daerah. Saya bersyukur ada intensitas komunikasi yang bagus, yang baik, yang sinergi untuk menangani kasus. Satu hal misalnya kemarin, ada kasus pemotongan bantuan yang dari pemerintah pusat UMKM yang 2,4 juta. Betul ada pemotongan. Betul di bawah ada hal itu. Nah, tapi kami di backup oleh teman kejaksaan, di backup oleh kepolisian. Saya kira soal survei apakah masih ada pungli? Iya. Tapi institusi, lembaga, badan, saya kira ini kasuistik ya. Karena tadi pemerintah daerah juga menjadi bagian dari keterlibatan pungli yang juga dominan. Nah, ini yang saya luruskan bahwa sebenarnya mekanisme by system dan by leaders itu penting dalam melakukan percepatan untuk betul-betul pungli tidak terjadi. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini Pak Bupati. Terima kasih. Salam untuk warga teman-teman di Lumajang. Terima kasih. Panggil saya Cak Torik, Mbak Nana. Cak Torik, terima kasih ya Cak Torik. Panggil saya Nana ya, Cak. Ya. Mas Kurnia, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bertugas untuk Ombudsman karena banyak yang berharap pada Ombudsman sekarang ini. Amin. Mohon doanya. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih kepada paling banyak kepada Anda teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Yang paling mencemaskan dari pungli adalah pewajaran. Saking terbiasa, semua bisa memberi pemakluman. Dari urusan-urusan genting hingga remah-remah tak penting, selalu ada pungutan yang bikin pening. Kalau masalah ingin lancar, siap-siap saja untuk membayar. Kalau tidak, urusan bisa ambiar. Yang mengambil dan memberi bahkan sudah menganggapnya wajar. Pembiaran yang membuat semua rusak hingga jauh ke akar. Apa yang bisa dibikin susah, mengapa harus dibuat mudah? Telah menjelma kalimat pepatah. Padahal rasanya pelajaran moral sangat sering diutarakan, tapi mana yang benar dan salah masih juga kebingungan. Mengambil yang bukan hak rupanya sudah menjadi watak bagi banyak orang yang gemar memalak. Jangan heran jika korupsi luar biasa sulit diberantas. Dari kepala hingga kaki, penuh benalu yang sukar ditebas. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.